Kita mulai dari jangan dari latar belakang dulu. Kita mulai dari masalahnya apa? Coba. Masalahnya Coba kita lihat masalahnya apa. Oke, apa yang menjadi masalah yang kalian sudah pikirkan? Silakan mungkin diceritakan dulu. Dari masalah dulu. masalah yang itu yang kami pikirkan tuh yang masalah tentang kesepakatan itu, Pak. Yang Kesepakatan. ya, jadi kalau Mm-mm. kalau stakeholder sama customer itu perlu kesepakatan agar bisa mengatasi masalah komunikasi sama kolaborasi di sebuah proyek. Hmm. Jadi masalahnya di komunikasi, di kesepakatan, atau di mana gitu? Kan setiap project selalu ada kesepakatan kan? Ya, Jadi itu fenomena namanya. Tapi masalahnya apa? Sehingga proyek itu hasilnya dikomplain. oh, Proyek itu tidak diterima atau bagaimana gitu. mungkin hasilnya dikomplain karena eh, tiba-tiba ekspektasi customernya beda, berubah, beda Ya, dari yang disepakati sama tim, disepakati untuk proyeknya. ya disepakati oleh kedua pihak kan, baik itu customer maupun juga project manajernya kan, disepakati oleh dua pihak, stakeholder dan juga dengan customer kan begitu. Hmm. Jadi persoalannya bukan pada kesepakatan itu kan, karena kesepakatan itu menjadi entry point untuk kita cari masalahnya kan. Menurut kalian masalahnya apa? Masalahnya mungkin kesepakatan itu eh, kadang buatnya itu kurang kurang menjamin gitu, Pak. Jadi Mm-mm. masih sering dilanggar, masih masih bisa aja, walaupun udah ada kesepakatan, masih hasilnya masih bisa di luar kesepakatan itu. Kok bisa ya? Kenapa bisa begitu? Mungkin karena kesepakatannya kurang jelas sama kedua pihaknya, ekspektasinya bisa Mm-mm. berbeda-beda. Jadi detail kesepakatan itu kurang kurang dituliskan gitu ya, atau tidak dituliskan atau tidak dibuat gitu. Gimana? Ya, kedua pihaknya mungkin ada kesalahpahaman saat Hmm, kesepakatan itu. Kesalahpahaman terhadap isi kesepakatan. Kesalahpahaman terhadap isi kesepakatan. Itu ya. Hmm, Itu masalahnya di situ sebenarnya. hmm. Jadi masalahnya adalah bagaimana kesepakatan tidak mengalami atau tidak terjadi sebuah kesalahpahaman antara project manager dan customer. Itu masalahnya di situ. Itu saja yang digarap. Oh, ya. Jadi kalau ini kan kelihatannya sudah masuk kepada jadi kalau ditanya masalahnya apa? Masalahnya bagaimana ya kan? Bagaimana kalau bicara masalah itu kalau pendekatannya ya tergantung di pendekatannya kalian kelompok mau pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif. Yang kualitatif. Nah, kualitatif ya. Karena kalau pendekatan kuantitatif berarti pakai rumusan ini, pakai pakai survei, pakai question, pakai data-data objektif begitu. Berapa banyak kesepakatan mengalami sebuah perubahan, berapa project, itu ada nggak data itu? Eh, Kalau kita nggak ada, di Nggak paper ada itu nggak ya. ada. Di paper itu nggak ada kan? Ya. Berarti kan bukan pendekatan kuantitatif. Jadi Hmm. ini semacam uh, riset literatur kan dan Ya. pengalaman, riset literatur dan pengalaman kalian kan gitu kira-kira ya. Hmm. Nah, itu kualitatif namanya. Jadi kalau kualitatif pertanyaannya itu bagaimana? Kalau kuantitatif pertanyaannya mengapa? Mengapa ada pengaruh atau tidak? Pengaruh atau tidak? Kalau kuantitatif ya pembedaannya supaya kalian tahu. Kalau kuantitatif biasanya sering dibuat pertanyaannya gini, mengapa terjadi atau mengapa ada pengaruh, apakah ada pengaruh misalnya kalau kuantitatif ya, apakah ada pengaruh keberhasilan proyek terhadap 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 eh, kesetujuan atas kesepakatan seperti itu. Itu kalau kuantitatif. Hmm. Jadi pengaruhnya ada nggak? Berapa persen pengaruhnya? Berapa proyek yang sudah dilakukan? Nah itu namanya kuantitatif. Ada data-datanya yang Hmm. mesti dianalisa, lalu diuji. Benar nggak ya bahwa kesepakatan itu berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah proyek? Ya. Berapa persen? Apa penyebabnya? Faktor-faktor apa yang menyebabkan keberhasilan dan tidak keberhasilan? Nah itu kuantitatif. Sederhananya begitu. Nah Ya. kalau kualitatif itu ditanya adalah bagaimana? Tadi bagaimana? Apanya? Bagaimana. Bagaimana isi kesepakatan dapat berdampak terhadap
keberhasilan sebuah project. Project apa? Project software, software apa? Development Oke. antara apa? Customer dengan project manager. Nah, ini aja. Oh, Nah, kasih tanda tanya. baik. Nah, itu masalahnya. Boleh dikasih rinci gini, masalahnya adalah misalnya di atasnya ya, di atasnya itu, di atas bagaimana itu bisa kita tulis nyambung aja dari kalimat itu. Nyambung dari kalimat pertanyaan itu. Oh, saya sama Pak. Nyambungnya apa kira-kira? Yang kamu tadi sudah sebutkan tadi. Hmm, nyambung. Nah, eh, mana Pak? Kan kalau ditanya kan bisalah isi kesepakatan. Jadi Ya. tentang apa? Tentang software. Berarti ada komplain. Hmm, Jadi apa ya? Komplain eh, project manager mengalami komplain gitu. Project manager mengalami komplain atau dikomplain lah, bukan mengalami komplain, dikomplain apa dikomplain itu bahasa Indonesia apa ya? di Ditolak ya. Tuhan. Dikeluhkan ya, dikeluhkan ya. Kita balik lagi ke itu. Project manager dikeluh enggak, customer mengeluh gitu aja. Customer mengeluh kepada project manager mengenai hasil customer mengeluh kepada project manager mengenai hasil apa? Proyek. Ya. Hasil bukan proyeknya dong. Proyek itu kan kegiatan. Tapi hasil apa? Hmm, produknya. Iya, produk software ya. Produk software. Karena apa? Tidak sesuai ekspektasi customer. Tulis aja, ketik aja. Sesuai, Ekspektasi itu apa bahasa Indonesia-nya? sesuai Harapan lah ya. harapan. Gitu kan, Mas. Ini yang terjadi kan? Ya. Nah, baru disambungkan itu titik itu kan, titik baru sambungkan. Hmm. Nah, udah segitu masalahnya. Oh, Panjang lebar itu, bla 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 bla. Oh, apa gitu orang masalahnya itu. Jadi jangan gini, jangan membuat yang tidak perlu gitu, kalimat yang nggak perlu. Masalahnya hanya itu kok, betul nggak? iya Pak. Ah, udah. Nah, sekarang apa yang menyebabkan masalah ini? Penyebabnya Nah, kesepakatannya kurang. oke, itu dihapus dulu ya. Yang ini dihapus dulu, atau di delete, dikasih merah dulu. Oke. Apa Ya, yang menjadi penyebab dari masalah ini? Apa latar belakangnya? latar belakangnya kesepakatannya kurang. Oke, jadi di atas itu latar belakang masalah. Poin pertama ya. Nanti kalian tambahin itu, poin pertama. Ya, saya ngikutin aja ya. Poin pertama apa? Masalahnya itu kenapa? Pertama tadi kamu bilang apa? Kesepakatannya kurang. Iya, itu dulu kesepakatan Kurang eh, detail. kurang detail itu ya. Nanti dibla-blain ya. Ya. Itu poin pertama. Itu paragraf pertama ya. Misalnya, paragraf kedua, apa lagi? eh, Kedua pihak salah satu ada pihak yang nggak bisa mengikuti kesepakatan, ternyata nggak bisa ngikutin kesepakatan. Iya, apa artinya tuh? Tidak mengikuti kesepakatan. Jadi eh, salah satu pihak, ya kan, salah satu pihak apa? Tidak. Tidak mengikuti kesepakatan. Ya. Apalagi? eh, hmm, Mungkin kesepakatannya dianggap ringan, jadi masih Ah, makanya. jadi apa namanya? Isi kesepakatan atau kesepakatan bukan isi lagi kan, isi tadi di atas kan? Oh ya, Berarti apanya yang membuat tidak sepakat? Jadi tidak sifatnya. menganggap apa serius kesepakatan itu, tidak menganggap serius kesepakatan itu. Apalagi? Cukup ini tiga aja. eh, ya, baru tiga ini yang Oke. kepikiran. Nah, itu yang melatar belakangi masalah. Hmm, Betul nggak? ya. Masalahnya kan bagaimana ya supaya kesepakatan itu dapat diterima oleh kedua belah pihak kan, dan proyek Hmm, ya diterima. Nah, pertama kesepakatan itu. Nah, kalau dikaitkan dengan apa sekarang? Tulip, kan tulip ya ya, kalian ya. ya, Tulip tulis. itu kan apa aja coba isinya tulip? Christian. Total depravity, Total depravity, unconditional election,
unconditional election, limited atonement, limited atonement, irresistible grace, irresistible of grace, sama perseverance of the saints. perseverance of the saint. Jadi yang paling mengena dari tulip ini apa? Kemarin saya sudah bicarakan. Tentang hubungan manusia dengan Allah Yang sudah rusak. yang sudah rusak. Berarti kesepakatan kurang detail itu, apakah Tuhan tidak detail kesepakatannya dengan manusia? Enggak. Nah, nggak detail. Maksudnya kita yang Tuhan detail kurang, nggak buat, ya Tuhan detail nggak buat kesepakatan ya, sama manusia? ya Tuhan detail, cuman kita Detail. yang kurang bisa Nah, nangkap aja. itu ditulis di dalam poin pertama tadi. Poin pertama di sebelum kesepakatan yang kurang detail itu. Nah, ditulislah di situ Tuhan Allah sudah menyampaikan covenant kerja sebagai kesepakatan antara pencipta dan ciptaan untuk apa? Untuk ditaati. Untuk ditaati. Itu kan kesepakatan kan? Iya. Nah, itu dalam kurung apa? Keluar Kejadian 3 ayat 15 sampai 17. Ayat 15. Oh, 15. Oke, itu nah kamu elaborasi lah itu. Tetapi kan manusia tidak menaati. Sehingga terjadilah kerusakan. Enggak, itu mesti di kalimat baru. Apa tuh kalimat baru, bukan nyambung. Manusia tidak mau, tidak bisa. Tidak menaati. Tidak menaati kan? Ya. Menaati apa? Covenant. Titik. Covenant kerja boleh. Boleh masukin situ. Titik. Dan akibatnya? Apa akibatnya? Akibatnya terjadi kerusakan. Terjadi kerusakan. Oke. Akibatnya terjadi kerusakan dalam dua hal apa saja? Terjadi kerusakan dalam atau pada lah, bukan dalam, pada relasi manusia dengan Allah. Betul. Oke, apa lagi? Terus relasi manusia dengan Allah, manusia itu sendiri. Iya, betul. Lalu satu lagi. Sama manusia dengan diri sendiri, bukan pakai itu. Manusia dengan dirinya. Apa lagi, Dan? Manusia dengan alam, dengan lingkungan. Oh iya. Ya kan? Oke, itu pertama kan kerusakan pada relasi. Yang kedua kerusakan pada apa? Sifat. Enggak, ya sifat itu udah masuk ke dalam relasi. Oh, iya. Kerusakan pada apa? Kerusakan pada kerusakan. Kalau relasi kan arah. Kalau lagi struktural. Iya, struktural manusia. Kerusakan pada struktural manusia yang mencakup apa saja tuh? Struktural manusia mencakup apa saja? Pikiran. Oke. Panjangin lah itu apa lagi? Kehendak dulu. Dan termasuk apa? Kebebasan juga kan? Oh, kebebasan. Iya, kan perasaan dan kebebasan. Oh, iya, kan manusia punya kebebasan, tapi kebebasannya sudah rusak strukturnya. Akhirnya ya begitu. Nah, baru digabungin itu kalimat berikutnya dengan kesepakatan yang kurang detail. Gimana? Kalau dikaitkan dengan proyek gitu. Jika dikaitkan dengan proyek. Antara apa? Customer dengan project manager. Yang sudah apa? Sudah menyampaikan kesepakatan. Iya, ya, bukan menyampaikan, sudah membuat kesepakatan. Tetapi karena tidak detail, maka menimbulkan kerusakan dalam proyek. Bukan kerusakan dong. Menimbulkan hasil produk yang kurang sesuai. Hasil produksi enggak dong. Menimbulkan keluhan dong. Menimbulkan kerusakan relasi. Keluhan itu kan kerusakan relasi kan? Iya. Antara bla 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 dan bla bla. Nah, itu nanti kamu panjangin lagi. Oke, itu yang pertama. Oke, nanti yang kedua kamu terusin ya. Saya nggak terusin yang kedua, kasih contoh aja tuh. Oke. Nah, itu jangan dibuang itunya tuh. Itu jangan dibuang supaya kamu jadi panduan kamu yang tadi itu. Yang tadi poin pertama itu. Yang kamu baru hapus itu jangan dibuang. Coba ditampilkan lagi yang pertama. Mana dia? Yang kamu hapus tadi, yang kamu hapus.
Barusan kamu hapus. Nah, itu ada kan kamu hapus. Nah, itu jangan dibuang dulu. Kasih tanda apa gitu kan, warna apa gitu supaya kamu bisa ingat cara nyambungnya nanti Hmm. gitu. Nah, itu latar belakang kan? Iya, Nangkep nggak sampai situ benang merahnya? iya, Pak. Nah, salah satu pihak misalnya kamu cari apa lagi gitu. Hmm. Oke, sekarang masuk ke pembahasan sekarang. Bahas. Pembahasan. Apa yang perlu kita bahas? Yang kita Ternyata bahas kan lihat dari masalah. Masalahnya apa tadi? masalahnya keluhan ini, Iya, keluhan masalahnya publik. jadi bagaimana kesepakatan itu dapat menghasilkan dapat berhasil kan? Nah, yang perlu dibahas pertama apa? Yang pertama Eh, yang perlu dibahas adalah apa? Apa itu? Apa itu project software? Iya dong, itu dulu dong dibahas kan? Apa itu Oke, project software? Itu paragraf pertama. oke. Ya kan saya nggak tahu apa itu project software. Yang kedua, siapa itu customer? Ini pasti. Itu kan perlu dibahas kan? Karena itu yang penting. Yang ketiga, Project manager. nggak usah, itu nanti di atas. Di Oh, atas kalau apa itu project software berkaitan dengan project manager toh. oh ya, Apa itu software dan project manager. Yang ketiga itu pentingnya pentingnya apa? Ke kesepakatan. kesepakatan. Nah, baru kita bahas pentingnya kesepakatan. Baru yang berikutnya. Berikutnya apa yang perlu kita bahas? Eh, seharusnya isi kesepakatan seperti apa? Mm-mm. Jadi eh, faktor-faktor yang perlu ada di dalam isi kesepakatan. Ya toh? Iya. Hmm. Apalagi Cara apa? Cara menyelesaikan keluhan. ya bisa. Ya, Hmm. cara menyelesaikan keluhan customer. Itu kan sudah masuk solusi kan? Sudah, itu aja. Oh, oh iya. Nah, Udah dibahas lah itu dikaitkan dengan tulip. sama Ordo Salutis. Iya, Ordo Salutis kan tentang prinsipnya adalah keselamatan kan? Hidup apa tuh tiga bagian penting. Kalau tulip itu berkaitan dengan kerusakan, kalau Ordo Salutis kalian mengambil yang mana? Yang dia bersifat kekal pasti sama sama menjamin. Nah, itu kita lihat faktor-faktor yang diperlukan dalam isi kesepakatan itu tiga itu kaitannya dengan Ordo Salutis itu. Hmm. Ada jaminan, ya kan? Hmm. Oh, bisa juga di pentingnya kesepakatan. Pentingnya kesepakatan juga bisa masuk kepada prinsip Oh, Ordo Salutis, jaminan, apalagi ya? Tadi jaminan jaminan, apalagi? pasti Kepastian, kepastian, lalu kekal. kekekalan ini sifat ya permanen gitu ya. Kalau istilahnya lebih lebih tepat itu kalau mau di dalam proyek itu permanen kan. Jadi Oke. jangan ada semacam mencela-mencela kalau dalam bahasa Indonesia apa mencela-mencela. Hmm. Iya. Apa itu bahasa Indonesia tuh? Mencela-mencela. Ah, nggak ada kali ya. Saya lupa bahasa Indonesia tuh. Mencela-mencela. Apa namanya tuh? Ya ke sana iya, ke sini iya gitu nggak jelas. Oh, iya kurang jelas. Ah, mesti permanen. Nah, itu yang kedua. Terus kalau yang berikutnya apa? Faktor-faktor yang diperlukan dalam isi kesepakatan berkaitan dengan tulip apa? Kesepakatan berdasarkan Kan tadi tulis. udah rusak tuh. Hmm. Udah rusak. U-nya Ada apa tuh? unconditional election. Jadi apa? Ada pemilihan, Adanya pilihan pilihan apa dalam proyek? pilihan kondisi-kondisi mungkin. Iya, kamu coba aja tulis dulu dalam kurung. Ada pilihan. Pilihan bebas ya kan? Bebas. Nah, koma apalagi? Limited, tapi Ada terbatas. Ada pembatasan. Iya. pembatasan. Terus apa lagi? Tidak bisa ditolak. Tidak bisa ditolak karena itu perlu kan MOU-nya kan? Nggak Ya. ada namanya mencela-mencela tadi ya. Terus Hmm. satu lagi apa? Harus Kalau dia permanen. tekun, bukan nanya permanen, tekun loh. Jadi kembali merujuk kepada MOU semuanya. Semua proyek itu kembali kepada kan namanya perseverance of sin itu kan artinya kan ketekunan. Ketekun terhadap apa? Kan tekun terhadap yang sudah dipercayai kan? Hmm. Apa itu tekun yang sudah dapat bertekun terhadap MOU kan? Ya. Tekun terhadap MOU. Udah, baru kamu buatlah cara menyelesaikannya. Apa saja poin-poinnya ya kalian dari itu semuanya semacam pendapat kalian lah. Udah selesai. Hmm. Beda nggak dengan apa yang kalian tulis? Paling kurang doang sih, Pak. Yang Iya, ini kurangnya. benar. Iya. Nah, itu dia. Jadi itu caranya, cara mengerjakannya. Jadi kalau mulai sebuah pekerjaan apapun, masalahnya apa? Hmm. Itu kan, kalau udah masalahnya kita udah tahu, apa yang melatar belakang kita selesaikan masalah itu. Nggak usah kemana-mana gitu. Nggak usah, wow, teologi ini, teologi. Bener, nggak salah. Tapi nyambungnya di mana gitu. Hmm. Kalau nyambungnya nggak ada, ya udah teologi-teologi, iman-iman, proyek-proyek, so what? Nggak ada hasilnya. Hmm. Gitu. Ya kan, betul nggak? Iya. Oke, sekarang hasil, coba. Hasil. Oh, ini. Hmm.
Hasilnya apa? Satu dua kalimat aja. Hasilnya apa? Jadi ini adalah rumusan Pembahasan. dari pembahasan. Dua kalimat aja. Jadi eh, kesepakatan. Nah, itu kalian kan belum dibahas, jadi belum tahu. eh, Jangan eh, dulu dibuat, itu belakangan. Orang belum ada pembahasannya kok. Jadi itu rumusan, panduannya itu ya, rumusan atas semua hasil, semua pembahasan. Semua pembahasan yang dijelaskan di atas. Udah, jangan pakai kata jadi, jangan kata jadi. oh, eh, Nah, dua kalimat aja itu, dua kalimat, tiga kalimat lah, paling banyak tiga kalimat, dua sampai tiga kalimat. Itu. Kalau kesimpulan kan keseluruhan prinsip yang ada di dalam dari latar belakang sampai kalau kesimpulan itu keseluruhan latar belakang dan betul. pembahasan. Udah. Nah, nah, kalau refleksi, refleksi bisa gabungan perorangan ya, gabungan perorangan. Jadi tiap-tiap orang boleh mengusulkan kalimat apa sehingga menjadi satu refleksi kelompok yang baik. Cukup. Masing-masing orang. Iya, tiap-tiap kelompok ya, tiap-tiap anggota dapat mengusulkan apa? Dapat mengusulkan Masing-masing. refleksinya. Jadi kalau sama ya jangan diulangin gitu. Kalimatnya kalau sama, kata-kata sama jangan diulangi. Hmm. Oke, kalau aplikasi ya kalian buatlah aplikasinya penerapannya apa bagaimana? Mungkin kalian buat usulan buat kesepakatan gitu loh. Contoh kesepakatan yang bisa yang kan masalahnya di kesepakatan. Jadi kalian kalau aplikasinya ya buat contoh contoh Kesepakatan. apa? Kesepakatan semacam apa ya? Semacam draft gitu. Hmm. Itu kan contoh kan itu aplikasi kan? Iya. Contoh kesepakatan antara customer dengan project manager. eh, customer. Udah selesai. Oke. Nyambung nggak dari atas sampai bawah? Iya, Pak. Hmm, gitu. Apa yang kalian tulis nggak ada salahnya, tinggal di porselnya dimasukkan di mana. Hmm. Begitu. Kalau mau kutip, ingat kutipnya in-text citasi. In-text citasin. Ya, in-text citasi berarti dalam catatan perut. Lengkap ya catatan perutnya. Maksudnya gini, misalnya namanya lengkap, tahunnya berapa, titik dua, gitu Oh, ya. Kalau ini. citasi itu, nah itu mesti titik dua, ya kan? Ini kan nomor 2002. Harusnya citasinya itu namanya lengkap, gitu ya. Hmm. Namanya koma 2002 halaman titik dua. Titik dua itu halaman. Oh, Halaman berapa? 30 misalnya coba ya. X lah, X atau halaman apa? X. Nah, terus komanya di depan 2002 itu siapa namanya? Ini yang lihat di Ya tulis aja Auckland. Enggak namanya. Kan nama yang Auckland penulisnya. misalnya. Penulisnya. Eh, apa di sini? Jangan nama institusinya, nama Aucklandnya. Dan nama penulisnya. Penulisnya ini nggak kasih tahu Ada di atas, coba lihat. Coba dibesarin. di Di zoom, di zoom. sub. Di zoom itu ada zoom. Ah, itu. Lagi. Oke, oke. Coba buka. Terus ke bawah. Lagi ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Sampai sini doang ya. Ini eh, siapa? Ini siapa? Ini lain lagi. Taya iya, Miguel ini lain lagi. lain lagi. Bukan. Oh, di atas, coba di atas. Pokoknya ada Siapa? dia masukin sumbernya cuma kayaknya bukan buat yang penjelasan ini. Bukan ya? Iya. Oh, dia ngambilnya kamu dari web mana namanya tuh? Kalau ini kemarin cuma lihat PDF, ada PDF ini terus dipencet doang, Pak. Jadi ada Oh, ini. itu mesti cari aslinya. Kalau kayak eh, begitu doang nanti dianggap nggak pas gitu, nggak bisa terujuk. ini harus cari bukunya. Oh, dan ini. Coba cari di Google Scholar. Harusnya carinya di Google Scholar. Kamu copy dulu itu, copy. Kamu copy semuanya. Itu. Kamu klik copy, kemudian kamu ambil Google Scholar. Ah, eh ah, bukan Google scholarship. ini. Oke, klik login langsung. Ini. Login. Google Scholar aja langsung, Google Scholar. Enggak ke situ, enggak. Ke Google Scholar aja langsung. Google Scholar. Oke, langsung tadi kopinya di situ, dipaste di situ. Search. Heeh. Search yang itu, oke. Coba kita lihat. Itu di mana tuh? Itu ada Rise and Evolution Guile, coba yang mana tuh? Nah, cari aja di situ yang cocok. Hmm.
Oh ini Ini kayaknya. ada nih Auckland nih, ini Auckland nih. Itu boleh. Itu 2010. Ini yang kamu bisa cari custom image range-nya itu custom range sebelah kiri. Nah, kamu tulis aja sebelah kiri bawahnya klik custom custom range. Nah, itu tahun berapa kamu klik? 2013 sampai 2023. Supaya tahu antara tahun itu. 2023. Lalu 2013 enggak 2013 sampai 2023. oke. Ah, searching. Nah, kan kamu udah dapat itu. Tinggal cari itu yang mana cocok. Hmm. Ada 17.400 hasilnya tulisan tentang itu. Hmm. Caranya lihat dari abstraknya gitu atau dari judulnya yang cocok dengan kamu. Hmm. Kalian punya gitu. Gitu caranya. Simpel kan? Mau cari apa coba? Ada di situ. Mau cari apa kamu coba? Misalnya apa? Hapus aja dulu Software. semuanya. Software coba, klik aja. Nah, itu Hmm. Oh iya, pernah tahu nggak? Pernah gunakan ini nggak? jarang Kak. Biasanya Ah, kalau kalau dosen nggak pernah baca beginian, ketinggalan zaman dia. Nah, gitu. Kalau saya baca, belajar, ngajar, menyampaikan pendapat, pemikiran, pasti saya baca dulu paling tidak 5 sampai 10 artikel. Yang terkini ya, bukan yang jadul. hmm. Jangan yang jadul. Biasanya kalau kita itu yang mau itu ya, itu kalau artikel 5 tahun terakhir artikel. Tapi kalau buku 10 tahun terakhir gitu. Jadi lebih apa ya kan namanya ilmu pengetahuan kan berkembang. Apa yang dulu belum ditemukan sekarang bisa ditemukan. Apa yang dulu dianggap teori sekarang sudah usang nggak bisa lagi diterima gitu. Nah Hmm. dengan caranya kita membuka Google Scholar ada lagi yang lain lagi misalnya ada lagi pakai PDF file atau pakai apa namanya tuh eh, format-format yang lain nanti coba kalau bisa begini ini aja Google Scholar aja udah cukup. Mau bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris bisa. Di Indonesia ada nggak misalnya? Bisa ada cari. Seperti itu ya. Iya Kak. Pengembangan apa? Piranti lunak coba kamu klik. Iya. Nah, ada tuh. Hmm. Amazing nggak? Iya Dapat Kak. ya? Iya. Kalau dibilang cuma 3 artikel jurnal kira-kira terlalu gampang atau terlalu Terusnya gampang sulit? Kak. Iya, kan tinggal pilih orang bukan kalau pengetahuan itu kalian zaman kalian itu limpah. Hmm. Limpah karena ada jaringan internet, ada banyak buku, ada banyak artikel, ada banyak jurnal. Zaman saya dulu kuliah S1, mesti cari setengah mati buku-buku yang lama itu. Itu pun kalau dikasih pinjem. Jadi terpaksa saya baca di tempat. Tulis tangan terus kan. Karena nggak Hmm. dikasih pinjem, bukunya cuma satu misalnya. Dan satu-satunya bukunya Pak dosen itu. Ya sudah kita duduk, kita ngobrol, saya duduk di misalnya di rumahnya atau di tempat kosnya, saya baca-baca, saya catat terus semuanya. Sudah. Atau cari buku yang orang-orang jual, orang-orang profesor-profesor itu kadang-kadang kan sudah pensiun gitu jual buku, buku loakan. Ya kita cari di situ. Itu nyarinya seperti nyari jarum di antara tumpukan eh, apa gitu ya. Hmm. Susahnya bukan main. Kalau sekarang, hmm, makanya kalau makin makin gak pinter, saya heran, Hmm. benar-benar heran. Kalau dulu kita cari dan kita hafal, kita ngerti, gitu, Christian. Oke, kita kembali kepada topiknya, masuk lagi kepada topiknya. Nah, jadi referensi tadi, misalnya tadi ya, udah ditulis aja. Jadi jangan diketik referensi begini. Ini cukup untuk kalian bawa aja nanti waktu wawancara. Hmm. Tapi nanti waktu disubmit, ingat, disubmit hanya 3 halaman, itu esainya, ya kan? Oke. Ya. Yaitu judul, latar belakang, kemudian masalah, kemudian pembahasan, kemudian hasil, dan Kesimpulan. kesimpulan. Sudah 6 poin ini. Itu 3 halaman. Hmm. Setengah halaman lagi itu refleksi. Setengah halaman lagi itu aplikasi. Berarti Hmm. ada 4 halaman. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Lebih ini tidak dinilai, kurang tidak dinilai. Oke. Nah itu supaya supaya kesepakatan itu kita sepakati bersama toh. Hmm. Nanti kalau nggak dinilai protes. Padahal kan karena sudah disepakati, saya sudah jelaskan juga. Kira-kira begitu ya? Ada mau tanya? Belum ada Kak. Belum ada ya. Tapi sudah Ya. ngerti ya, sudah dapat gambaran ya. Iya Kak. Kira-kira gimana menurut pendapatmu? Sudah bisa dikerjakan dalam 2 hari ini bersama teman-temanmu? Jangan sendirian kamu kerjakan. Iya Kak. Nanti bakal lanjut lagi tugas ini. Iya. Hmm. Oh judulnya dulu, belum satu lagi judulnya. Oh Judulnya iya. apa jadinya? Ini harus Gak usah pakai ini, gak usah pakai apa namanya nih? oh, ya, Pakai daftar isi. cover, daftar isi, nggak usah. Itu udah lebih dari 4 halaman nanti dari tanya. Ntar, Apa judulnya? sebenarnya eh masalah Enggak dong. bagaimana bagaimana ini ya Pak. Apa judulnya? Apa judulnya kalau menurut kamu? Coba kamu usulkan. Bagaimana isi kesepakatan dapat berdampak. Itu udah bukan judul namanya, itu pertanyaan. Judul itu tidak boleh dalam bentuk pertanyaan. eh dam, Bukan ah, kalimat interrogatif, tapi kalimat positif. Nah, kalau dalam bahasa Inggris mungkin lebih ngerti kamu. dampak kesepakatan terhadap keberhasilan
sebuah proyek software Ah, development. udah, tulis, tulis, tulis. Dampak, 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 Kalau huruf besar semua. dampak, Jangan huruf miring ya nanti ya. Cetaknya jangan cetak miring, cetak tegak. ya, Nah, dampak kesepakatan proyek, gitu dong. terhadap ke Terhadap eh, terhadap keberhasilan, eh, terhadap keberhasilan proyek software. Nah, proyeknya kan dua, jadi proyek yang satu itu dihapus saja. Nah, Dalam kurung MOU bisa. MOU. Bukan di situnya, di kesepakatannya. Oh, Kan kesepakatan itu kan MOU kan, iya. MOU-nya. Udah selesai. Hmm, Nyambung nggak ya. ceritanya sampai isinya? Nah, kamu carilah itu, kamu selesaikan sama teman-temanmu. Hmm. Oke? Ya, oke, Pak. Nah, Ya, cukup Pak. ya. Ya, Pak. Oke, Tuhan memberkati ya. Ya, terima kasih, Pak. Iya, iya, sehat selalu.